momen yang ditunggu-tunggu, Ya. momen yang penting, momen yang hangat. Apa itu Nah, udah? itu pemotongan tumpang milad ke-66 Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Untuk itu kami mengundang kepada keluarga besar Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang kami hormati Ibu Helmi untuk bisa mendampingi naik ke atas panggung. Silakan Ibu Prof Nasar, Helmi Halimatul anak, Ukmah. menantu hingga cucu. Ini adalah sebagai salah satu simbol rasa syukur selama 66 tahun. Ya, sama-sama ini potongan tumpeng pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan hadirin semuanya. Masya Allah. Masya Allahumma sholli ala Allah. Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Iya. Dilengkapi dengan lauknya. Iya. Harus lengkap ya Prof ya. Semua lauknya harus ada di Masya piring. Allah. Supaya nikmatnya juga lengkap ini. Lagi ada 5 potongan tumpeng secara simbolis yang nanti pada malam hari ini akan langsung diserahkan oleh Prof Nasaruddin Umar kepada tamu undangan yang hadir. Masya Allah, Allah. istimewa ini. Jadi beliau potong dulu 5 Ya. potongan tumpeng Ya. dan nanti ke-5 potongan ini akan langsung diberikan beliau kepada tamu undangan yang hadir pada malam hari Betul, ini. ada Masya 5 Allah. orang nanti yang akan menerima ya Bismillah. potongan tumpeng dari Prof Nasaruddin Umar. Insya Allah. Ya, ini potongan yang kedua, potongan yang ketiga, Pak. dan juga ada Bapak Arsul Sani dan juga Selamat malam, Bang. oh. Baik. Nah, ini Ibu Helmi memastikan ya supaya Silakan Ibu lengkap dan ya Prof Bu ya mau memberikan lauknya ya. kepada siapa Oke, ini kita dia ikuti. siapa yang Yuk. akan diberikan? Siapa yang akan diberikan? Yang pertama kepada siapa, Prof? Silakan. Masya Allah kepada Masya Ibu Allah. Sinta Nurziah. Silakan rekan-rekan media. Allahu Akbar. Tepuk tangannya hadirin dan undangan. Allah, terima kasih banyak Ibu. Potongan tumpeng kedua. Tumpeng kedua. Bapak Wakapolri. Iya, dan yang terakhir Bapak Arsul Sani. Kita beri tepuk tangan. Masya Allah. Hadirin kami mohon tepuk tangannya yang Kita meriah berikan tepuk tangan yang hangat. untuk Menteri Kesehatan. Harus dihabiskan Masya ya Allah. Pak Budi. Selanjutnya Bapak Amran Sulaiman. Masya Allah. Oke, nah Kita sekarang saatnya kita akan minta kesan dan pesan dari para penerima tumpeng ini udah. Sekarang saya ke Ibu Sinta dulu. Ibu silakan komentarnya. Kalau tentang Pak Nasaruddin Umar, itu buat saya bukan orang asing lagi. Karena dia adalah bagian dari kami. Dari sejak dulu, sejak kami ketemu, sejak saya kuliah di S2, itu ketemu Pak Nasaruddin Umar. Kemudian kami bersama-sama membentuk berada dalam Yayasan Puana Amal Hayati yang saya dirikan di Ciganjur. Itu juga di situ ada Pak Nasaruddin Umar. Oh, sudah lama. Jadi bukan orang asing lagi, bukan orang asing. Dari segala keilmuannya, segala sesuatu, kami membuat buku, mengarang buku. Itu semuanya di situ ada Pak Nasaruddin Umar. Jadi tidak ada asing yang lagi. Jadi kalau sekarang Pak Nasaruddin Umar mendirikan yang seperti ini, saya juga tidak kaget lagi. Karena inilah Pak Nasaruddin Umar. Masya Allah. Tepuk tangan Luar hadirin. biasa, tepuk tangan. Pak Nasaruddin Umar. Testimoni kata Ibu. dari Ibu Sinta Nuria. Saya izin mau bertanya testimoni kepada Menteri Pertanian. Izin Pak Amran, maaf ganggu waktunya. Sedang makan ya Pak, maaf ya Pak ya.
kesan dan pesan serta doanya untuk Prof. Nasaruddin Umar. Yang pertama-tama kami doakan beliau panjang umur, sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Beliau guru bangsa, tokoh nasional yang sangat sederhana dan peduli pada umat. Kami doakan beliau sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan hadirin yang meriah. Terima kasih banyak Bapak. Saya ke Pak Asrul Sani dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin lagi makan kami ganggu. Boleh minta testimoninya tentang beliau Prof. Nasaruddin Umar dan doanya. Ya, pertama saya tentu juga ingin menyampaikan Yaumul Milad yang ke-66 untuk Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Ya, saya kira beliau ini satu dari yang langka dari ulama kita yang paripurna. Nah, keparipurnaan beliau ini malam ini bertambah ketika kemudian melangkah ke hal-hal yang konkret, ya ini melalui NUO, ya, dalam bentuk rencana untuk mengembangkan wakaf produktif. Saya kira ini hal yang harus kita dukung bersama juga secara konkret juga. Saya kira itu, ya. Itu mudah-mudahan beliau selalu dalam keberkahan umur, karena kalau beliau dalam keberkahan umur, kita juga mendapatkan keberkahan ilmu juga dari beliau secara terus-menerus. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Tepuk tangan yang meriah. Ini kalau saya mau tanya Pak Menteri semuanya dan juga ada Pak Wakapolri juga. Nanti ganggu lagi makan ini udah. Pak Budi gimana Pak? Nasi kuningnya enak Pak? Gimana Pak? Itu tadi doanya Pak Mentan, doanya saya. Oh iya. Karena Pak Nasaruddin Umar agar sehat selalu. Amin. Kalau harusnya Pak Mentan doanya Pak Nasaruddin Umar kenyang selalu. Iya. Tapi saya sama Pak Nasaruddin Umar itu kenalnya waktu saya imunisasi COVID. Beliau adalah imam besar di Masjid Istiqlal. Nah ternyata ada imunisasi di sana. Yang diundang termasuk tetangganya juga diundang, tetangga-tetangganya. Jadi dari gereja, dari juga agama Buddha. Jadi saya bilang, Pak Nasaruddin Umar itu orang melihatnya dulu sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Sebenarnya dia adalah imam besar umat beragama Indonesia. Masya Allah, berikan aplaus yang meriah. Yang kedua yang saya ingat Pak Nasaruddin Umar. Pak Nasaruddin Umar itu orangnya aktif sekali. Kadang iya betul. Makanya cocok Pak, cocok gitu. Yang kedua dia aktif sekali, cuma kadang-kadang suka lupa umur Pak. Beliau suka lupa umur. Jadi tuh lagi ada acara, kakinya jatuh sehingga sobek putus itu Achillesnya. Masukin ke rumah sakit kan, sebagai Menteri Kesehatan kan kita wajib nengok. Kalau orang di rumah sakit kan bisa tidur, apa tuh mengeluh berdoa gitu. Kalau Pak Nasaruddin Umar tidak. Apa itu? Dia menulis. Jadi dia sakit pun menulis. Menulisnya banyak. Jadi waktu saya datang dapat buku banyak, saya nggak heran. Karena Pak Nasaruddin Umar selain adalah imam besar umat beragama Indonesia, juga adalah penulis karya-karya besar naskah agama Indonesia. Itu Masya Allah. Terima kita kasih berikan banyak Pak aplaus yang Budi. meriah. Masya Allah. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Jadi inspirasi kita semua. Tadi sempat disinggung tokoh-tokoh agama hadir di sini. Di sebelah mana tokoh-tokoh agama kita ini? Ada lintas agama ya? Ya, di mana? Di sebelah sana ya? Ada, oh di belakang. Ya boleh saya diarahkan? Saya mohon maaf. Ada tokoh agama. Ya coba izin ya Bapak. Pak Magnes. Oh, iya. Romo, selamat malam Romo, mohon maaf mengganggu. Boleh saya minta testimoninya, doanya untuk Profesor Nasaruddin Umar. Silakan Romo Magnes. Silakan di depan boleh. Romo boleh maju. Prof. Di sini Romo. Boleh Romo. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Romo Magnes.
saudara-saudara terkasih, bagi saya perkenalan sudah puluhan tahun dengan Pak Nazaruddin Umar adalah suatu rahmat dan suatu kegembiraan yang saya alami dengan Pak Nazaruddin Umar. Ia memperkenalkan kepada saya wajah Islam yang sebenarnya, wajah yang ramah, wajah yang mencerminkan rahmatun lil alamin, yang dimana saya merasa aman dan diterima. Saya merasa Pak Nazaruddin Umar amat penting bagi hubungan antara agama. Tentu saya juga sangat suka dengan foto beliau dengan Paus Fransiskus itu yang menjadi foto seluruh dunia. Saya kirim itu kepada keluarga saya yang masih ada di Jerman. Saya mengatakan itu di Indonesia hubungannya antara Islam dan Kristianitas. Semoga Pak Umar masih lama sehat dan sekali lagi terima kasih. Di depan, Romo dulu di depan. Baik, makasih. Ya, baik. Terima kasih Romo. Kita mohon tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Profesor Nasaruddin Umar adalah cerminan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang toleransinya terhadap perbedaan dan juga keragaman bangsa Indonesia. Keragaman beragama. Bahkan di Masjid Istiqlal ini ada sebuah terowongan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan gereja katedral di depan. Dan namanya ada terowongan silaturahim. Ya, itu dia. Tepuk tangan dulu buat Profesor. Ini adalah salah satu inisiasi dari beliau untuk saling menghormati dan saling mendukung antar umat beragama yang ada di Indonesia. Betul. Kami mohon kesediaannya kepada guru kita, orang tua kita, Profesor Dr. Nasaruddin Umar untuk memberikan kesannya dan juga sambutannya pada malam hari ini. Silakan, Prof. Iya, teman-teman semuanya, saya sebetulnya malu untuk bercerita ya, karena pengalaman saya juga dirasakan juga oleh kawan-kawan kami di sini. Tapi orang yang hidup di generasi tahun 1959 itu generasi masa transisi sebetulnya. Ada uang tapi tidak ada beras yang dijual. Ada uang tapi tidak bisa beli bahan baju, pakaian. Karena pasar kosong isinya, karena memang masa paceklik pada waktu itu ya. Jadi pada umumnya segenerasi kami ini adalah generasi yang mengalami paceklik yang luar biasa. Tetapi ya itulah, mungkin karena bapak saya adalah guru sekolah SD ya. Maka semangatnya selalu ada untuk membimbing, membina kami ya. Kemudian dimasukkan di pondok pesantren. Di pondok pesantren itu baru 1 bulan kebakaran habis ya di pondok pesantren kami. Kemudian habis itu pindah lagi di sebuah tempat, banjir lagi, habis lagi rumah kami. Jadi terpaksa kami pindah di suatu tempat yang naik sepeda, jauhnya bukan main. Tapi penderitaan seperti itu kita lewati dengan sebuah nostalgia yang indah ya. Saya kira tidak etis kami berbicara di hadapan teman-teman semuanya. Yang jelas bahwa kami lahir di sebuah desa namanya Desa Ujung ya. Namanya saja Ujung, betul-betul mau mengunjungi ibu kota kecamatan harus melewati danau. Waktu itu belum ada jalanan ya. Kemudian juga atau menyisir lereng gunung ya. Ibu kota kecamatan pun susah dilihat, apalagi kabupaten. Nggak pernah mimpi itu berada di Jakarta seperti ini. Karena pada waktu itu betul-betul ya sangat-sangat paceklik. Kami hidup di antara pergumulan DITI dengan tentara di desa kami menjadi basisnya.
Sehingga bapak saya waktu itu mengajar di satu sekolah sendirian gurunya. Jadi mengajar saat kelas 1 sampai kelas 6 karena guru-guru tidak tahan di situ ya. Manakala apalagi pada waktu itu guru-guru nggak ada gajinya ya. Tahun 59, 50 sampai 64 guru-guru itu tidak dapat gaji dari pemerintah. Jadi betul-betul hanya pengabdian. Untung karena kampung halaman ada beras, ada sawah, jadi tidak perlu tergantung kepada gaji pada waktu itu. Dan kemudian dari pondok pesantren, lalu ke Makassar, ke Jakarta, terus ke Mekil, kemudian ke Perancis ya, kemudian ke Belanda, lalu ke Inggris juga, kemudian terakhir menyusun disertasi di Mesir, kemudian kembali ke tanah air. Tadinya dosen di UIM Alauddin Makassar, asisten Pak Quraish Shihab. Pak Quraish pindah ke Jakarta, saya juga dibawa ke Jakarta, dan disitulah kami berjumpa dengan jodoh ya. Salah seorang karyawan UIN Jakarta yang sekarang menjadi istri. Dan alhamdulillah ketemu dengan saya selalu beruntung karena mungkin zamannya Pak Harto ya, acara-acara doa selalu dipercayakan ke saya ya waktu itu. Selain Pak Quraish, kemudian juga Pak Habibie juga selalu juga diundang untuk ya menangani acara-acara spiritualnya. Ini ada Pak Ilham Habibie, kemudian juga sesudah itu Gus Dur memang kita tinggal di rumah beliau, ada Ibu Sinta. Saya dulu ikut jadi anak buahnya Ibu Sinta, beberapa yayasan beliau saya ikut terlibat di dalamnya. Kemudian juga Ibu Megawati ya, karena disertasi saya yang membahas tentang masalah gender di Istiqlal ini, Ibu Mega pernah menyampaikan kalau bukan disertasi Pak Nasar belum tentu saya bisa jadi presiden, karena orang mengharamkan saya jadi kepala negara karena saya perempuan. Pada saat pemilihan presiden, launching disertasi saya yang membolehkan perempuan untuk menjadi kepala negara. Kemudian Pak SBY, saya ketemu di Amerika ya, saya di visiting scholars di Georgetown, disuruh pulang. Negara kita juga membutuhkan Anda ya. Jadi saya pulang. Kemudian selesai Pak SBY, saya ingin kembali ke Amerika lagi karena masih ada kontrak pada waktu itu. Tapi Ibu Pak Jokowi juga mempercayakan sebagai imam besar Masjid Istiqlal, dan ya Pak Prabowo juga saya nggak tahu kenapa juga saya diminta untuk menjadi pembantu beliau. Jadi mulai dari Pak Harto, Pak Habibie, kemudian juga Gus Dur, Bu Mega, dan Pak SBY, Pak Jokowi, selalu dekat dengan mereka semuanya. Ya. Dan saya mohon doanya Bapak Ibu sekalian, semoga sisa-sisa umur ini bisa kami abdikan diri kami untuk bangsa dan tanah air kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada malam hari ini sama-sama kita saksikan peluncuran karya monumental dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yaitu Tafsir Teosofi Najedah. Baik, ini dia. Mendampingi, kami mohon berkenan Prof. Stella, Bapak Ilham Habibie, Bapak Budi Gunadi Sadikin, Bapak Arsul Sani, Komjen Pol Bapak Ahmad Doviri, dan juga Bapak Amran Sulaiman untuk mendampingi naik ke atas panggung. Dan juga kepada Ibu Helmi kami mohon juga bisa ikut mendampingi Bapak Ibu naik ke atas panggung, berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah dia secara resmi dengan penandatanganan oleh
penulis buku Teosofis Tafsir Teosofis Najdah, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Hadirin kami mohon tepuk tangannya yang meriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Untuk dengan selanjutnya demikian kita akan lakukan sesi foto terlebih dahulu. silakan rekan-rekan media bisa berfoto mengabadikan momen ini Prof Nasar dengan sahabat dan keluarga. Silakan Rekan panitia dibalik. mau dibantu? Iya. Ini dia. Nah, baiklah. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan berfoto. Iya. Baik. Baik. Alhamdulillah. Sudah Kami mohon Prof Nasaruddin Umar untuk tetap berada di atas Terima panggung. kasih untuk yang mendampingi bisa kembali ke tempat semula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada malam ini Bapak Ibu sekalian kami bisa mempersembahkan salah satu karya kami yang mudah-mudahan ini bisa menjadi monumental. Sebetulnya persiapannya ini sudah 10 tahun yang lalu kami rencanakan nulis, tapi modelnya seperti apa ya, terlalu banyak sumber yang bisa kita cantumkan. Akhirnya kami berikhtiar bahwa mungkin yang terbaik adalah apa yang kurang di Indonesia, bahkan juga kurang dalam dunia Islam. Selama ini kitab-kitab tafsir itu ditulis dalam perspektif yang sangat sangat ijtimai, sangat sosiologis ya kan. Saya mencoba untuk mengembalikan, memperkenalkan Al-Quran itu dalam 2 dimensi Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab-kitab, di dalam tafsir ini, pertama kami secara metodologis, kami mencoba menggunakan 2 metode. Metode konsentrasi, mengerahkan akal pikiran, kecerdasan yang kita peroleh melalui buku-buku yang ada, dan juga metode kontemplasi, mengerahkan jiwa batin kita untuk memperoleh divine knowledge itu sendiri. Jadi kombinasi antara konsentrasi dan kontemplasi ini lahirlah apa yang kami sebut dengan tafsir teosofis nih. Jadi ada pendekatan filsafatnya, maka itu tidak heran nanti di sini redaksi referensi yang kami kutip juga ada mulai dari teori idealnya Plato sampai pragmatismenya Socrates, ada Ibnu Sina, kemudian juga ada Al-Farabi, jadi Al-Mu'allimut Tsani. Tapi juga ada pendekatan-pendekatan isyari, pendekatan sofistiknya. Jadi ini ada 2 metode pendekatan di sini, pendekatan huduri dan pendekatan husuli, pendekatan logika dan pendekatan batin ya. Ini yang kami adopsi menjadi satu kesatuan, lahirlah tafsir teosofi. Jadi referensinya adalah filsafat dan tasawuf. Akhirnya kami mencoba menjembatani bahwa tasawuf dan filsafat itu sesuatu yang tidak mesti harus kita bedakan seperti yang selama ini kita image-kan. Tasawuf sepertinya kemana, filsafat itu sepertinya kemana. Seolah-olah tidak bisa ketemu, dan ternyata akal pikiran itu juga dari Tuhan. Kecerdasan batin itu pun juga dari Tuhan. Berarti dua-duanya dari Tuhan. Kenapa harus kita membedakan satu sama lain? Dan ternyata itu bisa searah di dalam kitab tafsir ini. Sebetulnya jilid satunya itu adalah pengantar, kurang lebih sekitar 300 halaman. Saya tidak sempat ya, terkejar waktu ya, untuk menerbitkan. Jadi jilid pertamanya itu pengantar, madkhalnya, introduction-nya itu. Kemudian jilid keduanya itu adalah surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah pun juga ini belum sempurna ya. Masih ada penjelasan-penjelasan tambahan yang belum masuk di sini, sehingga nanti
surah Al-Fatihah itu menjadi satu jilid. Tapi karena kemepetan dengan waktu, maka kami tampilkan apa adanya dulu yang sudah kami edit. Kemudian nanti akan kita launching nanti pada berikutnya. Karena kami sudah tahu polanya seperti apa, ya kami juga terus terang kami juga dibantu juga oleh IT sekarang ini ya kan. Terlalu gampang dulu kita kalau mau menulis itu satu koper itu bawa di pesawat itu bukan baju isinya tuh ya. Saya suka nulis di pesawat ya. Karena kalau di pesawat itu betul-betul nggak ada gangguan, saya nggak bisa tidur di pesawat ya. Maka itu di pesawat itu membentangkan buku-buku ya. Tapi sekarang ini buku-buku itu bisa disimpan di laptop. Ada sampai 10.000 buku di laptop itu sehingga kita nggak usah bawa bukunya lagi. Bahkan bahasa-bahasa yang lainnya pun juga kita bisa dibantu oleh teknologi sekarang ini. Sehingga referensi buku ini adalah kami banyak meminjam istilah-istilah Hindu ya. Karena pendalaman kami bahwa spiritualitas Hindu itu sangat dekat dengan tasawuf Ibnu Arabi. Ya, jadi saya nggak tahu apakah itu ada connectingnya antara Ibnu Arabi dengan tokoh-tokoh Hindu, tapi pengalaman mencari Tuhannya agama Hindu itu jauh lebih lama daripada Islam itu sendiri. Jadi kita mungkin tidak sama dengan substansinya, tetapi metodologinya, bahkan juga istilah-istilah yang digunakan dalam agama Hindu juga ada dalam tafsir ini. Yang kedua, kami juga mengadopsi Kabbalah. Kabbalah ini saya mulai masuk menggemari Kabbalah ketika masih Gus Dur masih hidup ya. Kabbalah itu juga penggila Kabbalah. Kami ke New York ada center Kabbalahnya di situ juga sangat penting. Kemudian Hindu kami dapat pembelajaran dari UCLA, di situ ada profesor yang sangat-sangat saya kagumi di California University. Kemudian Kabbalah di New York. Kemudian juga Konghucu. Bukan Konghucu saja, tapi agama-agama timur ya seperti Taoisme itu. Di situ sangat saya terinspirasi dengan Yang Yin dan seterusnya. Kemudian juga tentu Abrahamic religion seperti Yahudi dan Katolik atau Protestan. Ini banyak sekali referensi-referensi yang agama lain ada di tempat ini, di tafsir ini. Ya, karena itu saya mohon maaf kalau nanti ini ada isinya kontroversi. Tetapi kami siap dengan segala macam pertanggungjawaban yang kami siapkan. Makanya itu mungkin tidak pernah ada tafsir yang pakai footnote. Di sini ada footnote-nya seperti membuat disertasi. Kalau tidak puas dengan penjelasan-penjelasan itu, baca footnote-nya. Ada yang berbahasa Hebrew, ada yang berbahasa Persia, ada yang berbahasa ya kami juga kutip aslinya nanti itu di berbahasa, misalnya di bahasa Pali di India itu kami ingin memunculkan autentitasnya tuh. Nah ternyata kalau kita sampai ke tingkat ujung, sebetulnya antara satu agama dengan agama yang lain itu kita akan lebih banyak menemukan persamaannya daripada perbedaannya. Selama kita masih menonjolkan perbedaan antara satu agama dengan agama yang lain, berarti pembacaan kita itu belum maksimum. Tapi semakin banyak kita membaca, semakin dekat substansi antara satu agama dengan agama yang lain, tanpa harus menyamakan agama-agama itu. Nanti bisa kita lihat di dalam surah Al-Fatihah ini. Sebetulnya surah Al-Fatihah ini banyak sekali, mungkin sampai 600 halaman ya. Tetapi kami, kalau saya muat itu barangkali pasti akan bikin masalah ya. Kami tidak ingin memperkenalkan masalah, tapi kami ingin memperkenalkan encounters, jembatan pertemuan antara satu sama lain. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin banyak sekali informasi di dalam tafsir saya ini belum banyak ditemukan di dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Karena sumbernya bukan hanya bahasa Arab, tapi juga bahasa-bahasa agama-agama yang lain. Ya. Kami banyak guru-guru kami adalah misalnya di Kabbalah ya. Kemudian juga sahabat-sahabat kami di agama Hindu, ya tentu juga ada kontribusi dari Buddha juga. Karena filosofi yang sangat dalam itu kalau kita sampai ke tingkat atas itu,
kita kadang-kadang lebih gampang memahami isi Al-Quran itu melalui metodologi yang diperkenalkan oleh agama-agama yang lebih senior daripada Islam. Termasuk agama Yahudi misalnya kan. Di Kabbalah itu sebetulnya banyak sekali, mungkin karena kita jarang membaca buku Kabbalah sehingga kita seolah-olah mempertentangkan agama Yahudi itu seperti apa. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya menerima masukan dan juga sekaligus menerima kritikan manakala tafsir pembukaan ini atau ecip-ecipnya ini kami ya testing the water dulu ya. Kalau ini menimbulkan persoalan tentu kami akan menyetel. Tetapi saya kok yakin kalau orang akademisi itu pasti akan memahami karena ini tidak lebih dari apa yang sering dibikin dalam sebuah disertasi ya. Kurang lebih 5 tahun kami mencoba berkontemplasi sekaligus berkonsentrasi, maka lahirlah tafsir Najdah ini. Saya kesulitan mencari nama, mau mencari kalau dalam tafsir-tafsir yang lain nama mufassirnya ditonjolkan di situ. Tapi saya tidak ingin menonjolkan nama saya dan juga saya tidak ingin menonjolkan atribut-atribut titel di sini polos Nasaruddin Umar tanpa gelar, tanpa titel. Saya adalah saya sendiri di sini. Ya, kemudian juga kenapa itu Najdah? Ya, saya kesulitan mencari nama. Akhirnya saya ambil nama anak kesayangan saya, anak bungsu saya, Andi Najdah ini. Ananda, sini. Najdah sini. Jadi saya punya 3 anak. Kebetulan ya 3-tiganya dokter, Pak Menteri Kesehatan ini ya. Nggak ada yang mau sama dengan bapaknya nih. Ya. Anak saya yang pertama mohon maaf tidak hadir sini karena dia tidak bisa meninggalkan rumah sakit sekarang ini, ada tugasnya di situ. Kemudian anak saya yang kedua Dr. Nisan ini yang ya sini nak. Ya. Ya, ini diwakili oleh Najdah. Namanya adalah Andi Najdah. Ya udah tafsir Najdah. Ini konsekuensinya menggunakan nama Najdah, Ananda ya harus ini ada nama tafsir, tidak boleh macam-macam ke depan. Ini adalah rem di sini ini. Jadi masa depan itu harus betul-betul mencerminkan sebuah tafsir. Jangan-jangan tafsir tapi anaknya nanti seperti apa ya. Ini juga adalah bagian dari saya sebagai seorang ayah memberikan amanah kepada anak saya. Ya, jangan macam-macam karena Anda sudah menjadi nama sebuah tafsir. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah rem untuk tidak melakukan apa yang terlarang oleh agama, tapi melalui doanya Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, silakan duduknya. Yang terakhir adalah seperti apa metodologinya ini? Ini ada terjemahannya, kami menggunakan 2 terjemahan. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya, mufradat bahasa Inggrisnya, karena kadang-kadang kita berjumpa sebuah ayat, lebih enak kita pahami bahasa Inggrisnya daripada bahasa Indonesianya. Maka itu supaya konfirmasi satu sama lain. Jadi bahasa Indonesianya itu kalau ingin lebih puas lagi, silahkan bandingkan dengan tafsir bahasa Inggris. Ada 12 terjemahan bahasa Inggris yang kami gunakan, tapi yang paling dominan di dalam terjemahan ini adalah Syekh Hussein Nasr. Saya baru dapat ijazahnya juga dari beliau, dikasih bukunya juga. Dan saya minta izin bahwa nanti mungkin saya akan lebih banyak menggunakan terjemahannya. Ya, beliau sekarang ini guru besar di Washington University di Washington DC. Dan setiap kali saya ke Amerika pasti saya sowan ke beliau karena beliau juga menyiapkan waktu untuk saya ya. Saya berterima kasih kepada beliau. Kemudian footnote yang bisa mengganggu konsentrasi dalam batang tubuh kami simpan di dalam footnote. Jadi kadang-kadang footnote-nya itu 1 halaman, bahkan ada yang sampai 2 halaman. Ya, supaya nanti tidak mendekonsentrasi materi subjek, maka kami taruh di bawah itu. Kadang-kadang footnote-nya itu lebih penting daripada apa yang di atasnya. Nah, saya belajar banyak di dalam misalnya kitab Al-Muwafaqatnya Syekh Syatibi, dalam dia membuat satu syarah terhadap Abdullah Darras itu membuat satu uraian tentang Asy-Syatibi ya, usul fikih. Jadi saya banyak membaca buku-buku
akademik di dalam Timur Tengah itu, oh begini caranya penulis-penulis akademisi ini, yang bisa mengganggu konsentrasi itu jangan digabung-gabung dengan batang tubuh, taruh di bawah itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian nanti di sini juga akan dipenuhi dengan catatan kaki. Nah, saya kira tidak ada tafsir yang menggunakan footnote di Indonesia ini. Baru kali ini ada tafsir yang berfootnote. Dan footnote-nya bukan hanya tafsir bahasa Arab ya, tapi juga ada bahasa Hebrew, bahasa Persia, dan beberapa bahasa yang lain supaya lebih objektif gitu ya. Kemudian juga kami juga sebetulnya ketika menafsirkan tentang ayat-ayat sains, saya memerlukan bantuan dari kawan-kawan, dari teman-teman. Ini kebetulan ya, besan saya ini adalah profesor di IPB, Pak Budi. Prof Budi ada nggak Pak Budi di sini tadi di belakang? Tadi ada Prof Budi. Ya, kemudian juga teman-teman dari IPB banyak sekali yang, ya Pak. Jadi ini saya sering konsultasi, jangan sampai nanti saya salah kutip. Ya misalnya ayat-ayat tentang tanah, beliau ini adalah profesor ahli tanah dan istrinya juga profesor. Jadi ini adalah bapak dari atau bapak dari istri anak saya. Jadi besan saya lah istilahnya aja. Jadi punya teman diskusi baru, suami istri profesor, dan alhamdulillah kadang-kadang kami meluangkan waktu khusus untuk memberikan minta penjelasan tentang ayat-ayat kauniyah. Saya takut salah kutip. Nah kemudian juga ada Pak Rektor IPB tadi sudah duluan ya, itu sahabat saya juga, kita sering diskusi, dan kawan-kawan kami juga di Amerika banyak yang kita ajak diskusi. Anak saya juga tiga-tiganya dokter, jadi ayat-ayat kedokteran itu juga kami sering diskusi, jangan sampai nanti salah kutip atau salah pengertian. Karena ternyata Quran ini luar biasa ya. Saya sering mengajar tafsir, tapi baru saya sadar ternyata Al-Quran itu komprehensif banget ya. Dan kami juga tidak membahas banyak tentang fikih di sini ya, jadi saya lewati. Kenapa? Karena terlalu banyak tafsir-tafsir yang bercorak fikih di Indonesia. Tapi bukan berarti kami tidak membahas ya. Yang ayat-ayat yang sifatnya spiritual itu yang kami coba tekankan di dalam tafsir ini. Maka itu tafsirnya tafsir teosofi, tafsir isyari. Ya. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian, kalau ini seperti standar yang kami gunakan di dalam surah Al-Fatihah ini, kemungkinan itu minimum 20 jilid nantinya. Ya. Tetapi saya akan mencoba mencari waktu yang tepat untuk lebih berkonsentrasi melanjutkan tafsir ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena tidak sempat kami bagikan semua. Kami tadi cetak kejar-kejaran itu mungkin hanya 250 eksemplar. Pada di sini mungkin ada 4 kali lipat dari 250 eksemplar itu, dan insya Allah nanti kami akan cetak lagi ya pada kesempatan akan datang. Dan sekali lagi saya mohon masukannya ya. Kalau ada hal-hal yang dianggap kontroversi, ya mohon dinasihati. Di sini ada guru-guru saya juga, ada kiai-kiai di sini, ada para ulama. Ya, mohon diberi nasihat sebelum kami melanjutkan. Tapi insya Allah apa yang kami tulis kami bisa bertanggungjawabkan. Ya. Kemudian juga masih ada buku saya sebetulnya, tapi ada 4 buku yang ini kok belum ditayangkan juga ini, belum di-launching sekaligus ya. Pada masa Covid saya melaunching 15 buku Bapak Ibu sekalian. Kemudian tahun lalu kami melaunching 4 buku. Setiap tahun kami melaunching buku saya ya. Dan buku itu adalah insya Allah buku serius ya, bukan buku populer. Di antara buku-buku saya mendapatkan apresiasi adalah argumen kesetaraan gender, perspektif Al-Quran, itu ya mendapatkan award dari Rockefeller Foundation dari Amerika Serikat, sehingga kami mendapatkan kesempatan untuk diundang ke Bellagio Study Center di Italia, di Roma ya. Jadi 3 bulan di situ saya diundang untuk menulis, lahirlah di situ 2 buku juga tentang perspektif gender. Kemudian beberapa lainnya itu menjadi the bestseller.
di Kompas ya. Kemudian yang insya Allah terakhir ini kami sedang mengedit apa yang pernah kami tulis di Rakyat Merdeka selama 120 hari ya. Jadi ada 120 artikel di Rakyat Merdeka itu tentang ekoteologi. Insya Allah mudah-mudahan bulan depan itu bisa selesai pengeditannya, sehingga apa tentang ekoteologi itu kami akan jelaskan di dalam perspektif yang lebih baru. Dan buku lagi yang akan tampil juga adalah mengenai ada 2 buku nantinya insya Allah. Kami sudah tulis kerangka-kerangka poin-poinnya dan mulai naik di nanti Rakyat Merdeka itu kira-kira minggu depan. Jadi kami mengakhiri tentang filosofi haji sampai artikel yang ke berapa hari ini ya, hampir 100 ya. Dan itu nanti juga akan menjadi satu buku, filosofi dan tasawuf haji. Kemudian ekoteologi tentang lingkungan hidup dalam Islam itu kami juga sudah menulisnya, dan itu membandingkan antara Katolik, Protestan, Yahudi dan Hindu, Buddha, karena di situ sangat concern berbicara tentang lingkungan. Di situ juga kami mencoba untuk memperkenalkan kita betapa perlunya hijrah. Kita sudah sekarang ini, salah satu poin yang saya tulis di dalam ekoteologi itu, sudah saatnya kita hijrah dari teologi yang sifatnya maskulin kepada teologi yang lebih feminin. Apa yang saya maksudkan dengan teologi feminin ini, nurturing, karena kalau feminin itu saya diprotes, wah tuh Pak, saya setuju isinya tapi nggak setuju namanya, istilahnya tuh. Kenapa kok pakai feminin? Jadi seolah-olah feminin itu feminis. No, feminin itu bertentangan dengan feminis sebetulnya. Feminis itu kadang-kadang strugglingnya menonjol, tapi kalau femininity itu bahasa Inggris itu adalah kelembutan. Ya, kenapa? Karena temuan kami dalam penelitian ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih menonjol sebagai feminine God, the mother of God, daripada masculine God atau the father of God. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih menonjol sebagai Tuhan perempuan daripada Tuhan laki-laki, itu bahasa gampangnya itu ya. Feminine God, bukan masculine God. Bisa kita lihat misalnya 99 nama Tuhan itu 80% itu adalah nama feminin. Ya, hanya 20% nama maskulin. Nabinya pun juga seperti itu. Takhallaqu bi akhlaqillah, akhlaknya nabi itu akhlaknya Tuhan, dan Tuhannya itu feminin, maka nabinya pun feminin. Kitab sucinya pun juga sama, lebih menonjol sebagai feminine book daripada masculine book. Tapi menjadi pertanyaan, kok kenapa umatnya over maskulin? What's wrong di sini? Ada yang salah di sini. Jadi sistem berteologi kita ini, ya, makasih Pak. Ya, terima kasih bersama Ibu ya, kami banyak dibantu. Kemudian juga feminin, ya, saya kok yakin bahwa kalau kita, ini ada Pak Amran di sini insya Allah, kalau kita memperkenalkan ekoteologi, maka kita tidak perlu khawatir tentang pencemaran lingkungan, perusakan alam. Karena sistem teologi kita itu sebetulnya mencegah kita untuk merusak alam. Coba baca kita dalam kitab Mazmuri dalam Bible itu ya. Ada beberapa ayat di situ, kitab Kejadian juga ada beberapa ayat. Kita baca misalnya agama-agama Hindu itu, agama-agama lain, itu semuanya itu mengajak kita itu untuk bersahabat dengan lingkungan. Tidak ada satupun kitab suci yang mengizinkan kita untuk merusak lingkungan. Nah maka itu pemerintah, saya sebagai pemerintah juga di sini, kita perlu menggunakan bahasa agama untuk melestarikan lingkungan ini. Kalau bahasa politik, bahasa regulasi itu tidak sanggup untuk menyadarkan masyarakat untuk memelihara lingkungan. Tapi kalau kita pakai sistem dosa, ya, sistem pahala untuk memberikan perhatian kepada lingkungan, itu insya Allah, itu pasti akan masyarakat itu berubah. Ada hadis Nabi, seandainya dunia ini besok kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Itu dahsyat itu hadis itu. Jangan membuang kotoran di sungai. Kita kan kejadiannya lain.
Sungai itu WC umum, tong sampah umum kan. Padahal ada hadisnya, ada ayatnya, kita tidak boleh membuang sampah di tempat air yang mengalir atau di air yang tergenang. Nah kalau kita semua kaji kitab suci, tidak ada satupun agama di dunia ini yang membiarkan kita untuk melakukan eksplorasi alam melampaui batas daya dukungnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tafsir teosofi ini bisa memberikan warna tersendiri di masa depan sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.